Mas Anies dapat nomor urut 1, itu simbol kemenangan. Pak Prabowo Gibran dapat nomor urut 2, itu simbol kemenangan dan perdamaian. Kalau Mas Ganjar dapat nomor urut 3, katanya 3 persatuan dan pembangunan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini ketiga-tiganya akan menang semuanya, terpilih semuanya menjadi pemenang, atau hanya salah satu? Atau apa yang menjadi simbol-simbol itu hanya sebuah harapan? Dan apakah ini akan berpengaruh terhadap kemenangan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Nomor urut sudah diambil, dikopiok oleh penyelenggara dan masing-masing bakal calon presiden dengan bakal calon wakil presiden bersamaan untuk mengambil. Mas Anies, Caimin, nomor urut 1. Pak Prabowo, Mas Gibran, nomor urut 2. Kalau Mas Ganjar, Pak Mahfud, nomor urut 3. Ayo kita baca di beberapa media apakah ini mempunyai arti atau tidak terhadap kemenangan dan kekalahan mereka semuanya. Meskipun semuanya mengartikan ini simbol kemenangan saya. Pertama kita baca di CNN, dapat nomor urut 1 Anies Imin acungkan 1 jari telunjuk di KPU. Nomor 1 untuk menang katanya. Kemudian kalau kita membaca di Detik, Prabowo Gibran nomor urut 2, Demokrat mengatakan simbol kemenangan dan perdamaian. Dan nomor urut di Jawa Pos, euforia meledak saat Ganjar dan Mahfud MD dapat nomor urut 3. PDI Perjuangan, PDI Surabaya, persatuan dan kemenangan. Ayo kita baca, pilih yang mana? Kita pilih semuanya, kita baca semuanya, tapi ya satu minat saja. Pertama di CNN Indonesia, dapat nomor urut 1 Anies Imin acungan 1 jari telunjuk di KPU sebagai simbol kemenangannya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin mengacungkan jari telunjuk 1 resmi setelah mendapatkan nomor urut 1 di Pilpres 2024 di depan KPU. Selain Anies Imin, 2 paslon lain juga telah mengambil. Kata Caimin, yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Kata Caimin merujuk pihaknya yang saat memberi sambutan usai pengundian nomor urut peserta pemilu. Caimin menyatakan pihaknya berkomitmen untuk bersemangat mengisi menjaga agar pemilu dilaksanakan langsung bebas rahasia. Kalau ada pemain bersifat curang, tolong diberahi supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap sebagai pemain, kita foto dan kita sebarkan. Ini adalah yang ingin perubahan 1. Kalau kita membaca di Detik, Prabowo Gibran nomor urut 2, Demokrat simbol kemenangan dan perdamaian. Ini sesudah pasangan Prabowo Mas Gibran mendapatkan nomor urut 2. Nomor 2 adalah simbol kemenangan dan perdamaian. Semangat perjuangan koalisi Indonesia Maju akan memang menang 1 putaran dengan semangat pemilu damai, kata juru bicara Partai Demokrat Irwan dalam keterangannya. Kemudian Irwan menyebut menang dan 1 putaran merupakan target yang realistik untuk koalisi Indonesia Maju. Tentunya jika target ini tercapai maka bisa membantu keuangan negara. Ini demokrasi dihubungkan dengan keuangan negara. Menang 1 putaran. Prabowo Gibran sudah dalam 4 bulan, semoga 3 bulan ini
bisa melewati 50%. Hasil survei, bukan hasil coblosan. Kemudian di Jawa Pos, euforia meledak saat Ganjar Mahfud MD dapat nomor urut 3. PDI Perjuangan, Persatuan dan Kemenangan. Ini segenap kader PDI Kota Surabaya, Satgas Relawan dan Simpatisan menyambut gembira dan penuh antusias ketika Mas Ganjar Prof. Mahfud mendapat nomor 3. Ekspresi mereka sorak-sorak mengacungkan 3 jari sebagai salam hitam hingga sujud syukur karena nomor yang diharapkan ternyata muncul. Kami bergembira dan berbahagia Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3. Ini selaras dengan nomor PDI Perjuangan 3, lambang persatuan yang akan mendatangkan kemenangan dan percaya pada pemilu 2024. Nobar. Nomor 3 sudah akrab dengan kader-kader Banteng, para relawan dan simpatisan. Kita bergerak ke kampung-kampung dan selanjutnya. Nobar di kantor DPC PDI Perjuangan kemarin malam berlangsung meriah. Ini montok rek, ojo sampai ketinggalan. Pecinta masa depan, tegakkan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. 1, 2, 3 harus disebut banyak kali 1. Jadi masing-masing sudah mendapatkan nomor urut. Apakah ini berpengaruh terhadap kemenangan mereka semuanya, atau hanya sebuah simbol, atau ini menjadi motivasi untuk bergerak ke yang lain? Menurut analisis saya, pertama, bahwa nomor urut itu adalah merupakan kebutuhan dalam proses kontestasi. Tanpa nomor urut, maka sulit untuk membedakan antara satu dengan lainnya. Jadi nomor urut itu menjadi kebutuhan untuk memperkenalkan calon presiden, calon wakil presiden ke semuanya. Jadi ketika tidak ada nomor urut, itu menjadi masalah. Apakah nomor 1, 2, 3 itu menjadi simbol betulan bagi mereka? Menurut saya iya. Dan misalkan nomor urut 1 itu adalah Mas Anies Baswedan Cak Imin. Ya, kalau ingin perubahan, nomor urut 1. Tapi ini memang juga kita tahu bahwa PKB itu nomor urut 1. Jadi ada hubungannya dengan nomor partai. Harapannya 1. Tapi kalau Pak Prabowo sama Gibran nomor urut 2, itu disimbolkan sebagai victory, kemenangan dan perdamaian. Itu yang disampaikan oleh kemenangan dan perdamaian yang disampaikan oleh timnya. Kemudian yang ketiga itu adalah Mas Ganjar, ya identik dengan PDI nomor urut 3. Dan itu simbol Banteng, itu terbiasa dengan IKA. Jadi sebetulnya kalau nomor urut 1, saya melihatnya ini sesuai dengan doa mereka, harapan mereka semuanya. Kemudian nomor urut 2, analisanya bahwa dengan ini mereka lebih serius untuk memperjuangkan kemenangan dengan cara seperti itu. Jadi nomor itu adalah salah satu simbol untuk berjuang secara serius. Mereka bisa mudah untuk memberikan label-label ataupun identitas-identitas yang ada. Jadi label tersebut menjadi sesuatu bagi para capres dan sesuatu bagi para pendukungnya. Di sini posisinya adalah mereka bertiga orang yang terbaik menurut kelompok masing-masing dan dihadapkan untuk bertarung secara serius. Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ini akan berefek terhadap kemenangan dan kekalahan? Kalau menurut saya,
Jawabannya iya seandainya masa pemilihnya itu memang sangat identik dengan simbol-simbol itu tadi. Tetapi kalau tidak, maka yang diinginkan oleh para pemilih nanti adalah apa sebetulnya yang mau dibawa selama menjadi presiden wakil presiden selama 5 tahun. Kalimat yang disampaikan oleh Caimin, kalau ingin perubahan, ya memilih nomor 1. Itu adalah sebuah kalimat yang memotivasi kepada seluruh rakyat. Kalau ingin perubahan ya nomor 1. Tapi adalah masalahnya adalah apakah memang ada yang perlu diubah? Pasti satu dengan lainnya ada perbedaan. Tetapi bahwa semangat nomor 1 kalau ingin perubahan adalah nomor 1. Ada nomor 2 mengartikan perdamaian dan kemenangan dan perdamaian itu adalah bahkan sampai 1 putaran. Kalau menurut saya terlalu berlebih ya. Terlalu sombong untuk mengatakan 1 putaran, karena calonnya ada 3, kalau 1 atau 2 calon maka bisa, tapi ini 3 calon dan kuat semuanya. Kalau menurut saya terlalu bergabah ketika mengatakan 1 putaran, tapi bahwa di situ terjadi dialektika yang menarik antar kontestan itu iya. Dan mereka yang memberikan label dirinya terlalu berlebih atau sombong, maka publik akan mempunyai pikiran yang lebih cerdas. Dan nomor urut 3 dalam bahasa PDI Perjuangan di Jawa Pos itu adalah simbol persatuan dan kemenangan. Persatuan dan kemenangan. Nah, dalam bahasanya Pak Prabowo itu adalah kemenangan dan perdamaian. Tapi kalau dalam bahasanya Mas Ganjar adalah persatuan dan kemenangan. Iya boleh saja, ya identik saja untuk menampilkan dirinya, memberikan eksistensi untuk dirinya semua. Pecinta masa depan ini, tegakkan kebenaran lawan ketidakan. Sudah saatnya genderang kontestasi dibuka secara lebar. Tidak perlu nutup-nutupi atau mencuri-curi melaksanakan kampanye. Meskipun secara formal nanti akan dimulai 28 November ini sesudah nomor urut. Nah, sesudah nomor urut ini adalah ada proses regulasi yang dihadirkan oleh penyelenggara pemilu supaya tidak terjadi permainan politik yang mungkin berat sebelah seandainya diambil oleh salah satunya. Maka diharapkan ya harus netral bagi orang-orang yang bukan dari partai politik ataupun yang lain. Cinta masa depan ini, tegakkan kebenaran awal kita. Semoga bisa membuka cakrawala kita. Nomor urut 1, 2, 3 itu adalah salah satu simbol yang dibutuhkan oleh penyelenggara, oleh pemilih, sehingga mereka nanti tidak kesulitan untuk siapa sih yang paling cocok untuk memimpin negeri ini, kan gitu. Kemudian sesudah itu tapi selama seseorang pasangan itu adalah menampilkan yang bisa menghipnotis pemilih, itu akan terpilih. Menghipnotis bukan berarti seperti para dukun campuh, tapi menghipnotis memberikan pengaruh besar dan mereka percaya terhadap yang disampaikan, sehingga itu akan berpengaruh terhadap kemenangan. Hipnotis yang bukan negatif, hipnotis yang bukan untuk suap atau bukan untuk ilmu hitam. Semoga bermanfaat menjadi referensi kita untuk persiapan pemilu 2024, tidak bingung lagi dengan identitas nomor urut. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.